Filsafat Islam 2017. Di sini saya akan memaparkan sebuah tema yang berjudul Kerajaan Islam di Nusantara yang akan dibahas di mata kuliah Tasawuf Nusantara. Oke, baiklah. Saya akan membahasnya terlebih dahulu. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada tahun 1478. Awal kekuasaan kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Kepemimpinan Raden Patah merupakan masa awal pertumbuhan kerajaan Islam di Jawa. Ia mengislamkan masyarakat Jawa yang masih beragama Hindu dan Buddha. Angkatan Perang Demak mulai dibentuk sebagai penjaga dan pengayom negara, serta untuk mewujudkan cita-cita menyebarkan agama Islam yang telah dirintis oleh Wali Songo. Strategi kepemimpinan Raden Patah yaitu melawan kekuatan Portugis di luar Nusantara dan membuat pertahanan yang kuat di Nusantara. Letak kerajaan Demak, secara geografis, kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah. Tetapi pada awal kemunculannya, kerajaan Demak mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut agama Islam. Letak kerajaan Demak berada di tepi pantai utara Pulau Jawa. Sistem pemerintahan kerajaan Demak menjalankan sistem pemerintahan teokrasi, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada agama Islam. Keruntuhan kerajaan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negeri-negeri bagian Kadipaten berusaha melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Di Demak sendiri timbul pertentangan di antara para waris yang saling berebut tahta. Orang yang seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggono adalah Pangeran Sekar Sengin-Delepen. Namun ia dibunuh oleh Sunan Prawoto yang berharap dapat mewarisi tahta kerajaan. Adapati Jipan yang bernama Arya Penangsang, anak laki-laki Pangeran Sekar Sedang-Inlepen, tidak tinggal diam karena ia merasa lebih berhak mewarisi tahta Demak. Kita akan membahas yang kedua, yaitu Kerajaan Pajang. Awal Kerajaan Pajang pada tahun 1546, Sultan Trenggana berusaha menguasai pelabuhan Penarukan 3 bulan lamanya. Sultan Trenggana memimpin pasukan Islam dari Demak berperang melawan Penarukan yang mendapat bantuan dari Bali. Dalam perang ini, Sultan Trenggana memimpin pasukan Islam dari Demak berperang melawan Penarukan yang mendapat bantuan dari Bali. Dalam perang ini, Sultan Trenggana tidak berhasil merebut Penarukan, bahkan ia sendiri wafat di Penarukan. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, kondisi Kesultanan Demak jatuh dalam konflik istana dalam memperebutkan jabatan sultan. Akhirnya, Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan sebagai gantinya, maka lahirlah Kesultanan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya alias Caka Tingkir. Selanjutnya, perkembangan Kesultanan Pajang selama pemerintahan Caka Tingkir.
Kesusastraan dan kesenian keraton yang sudah maju peradabannya di Demak dan Jepara lambat laun dikenal di pedalaman Jawa Tengah berkat ajaran tokoh legendaris Syekh Titi Jenar. Agama Islam juga tersebar di Pengging. Diberitakan bahwa hubungan keagamaan antara Keraton Pajang dengan masyarakat santrinya yang telah dibentuk oleh ulama dari Semarang. Di samping masalah keagamaan, di Pajang juga terdapat tulisan tentang sajak monolistik Jawa yang dikenal dengan Niti Sruti. Sajak tersebut ditulis oleh Pujangga Pajang, Pangeran Karanggayam pada masa Kesultanan Pajang. Kesusastraan Jawa juga dihayati dan dihidupkan di Jawa Tengah. Bagian selatan selanjutnya, kesusastraan Jawa di pedalaman berkembang pada masa Mataram Islam. Setelah Jaka Tingkir meninggal pada tahun 1587, para penggantinya tidak dapat mempertahankan pemerintahannya, sehingga keadaan semacam itu dimanfaatkan oleh Pangeran Benawan untuk merebut kembali kekuasaannya. Gambar ini adalah salah satu jejak peninggalan kerajaan Islam dapat dibuktikan dari bangunan bercorak Islami yang masih berdiri dan bisa ditemui sampai saat ini. Merujuk sejarah awal kemunculan Islam dimulai dari hubungan niaga antara Indonesia dengan pedagang luar yang mayoritas berasal dari Timur Tengah. Berikut ragam peninggalan kerajaan Islam beserta sejarahnya. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai tahun 1267 sampai 1524. Foto ini adalah salah satu masjid di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Berdiri pada abad 13 Masehi dan terletak di Kabupaten Lok Sewu Mawe, Aceh Utara. Berikut merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam Masjid Toha Indrapuri, salah satu masjid bersejarah dan tertua berkonstruksi kayu berusia ratusan tahun di Aceh tersebut. Dibangun pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda pada abad 16. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Kerajaan Aceh sudah ada lebih dulu dari Samudra Pasai. Pengaruh dan kekuasaan Kesultanan Aceh semakin besar setelah mengambil alih Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi. Berikut Kerajaan Demak, kerajaan yang pertama kali kita bahas di awal. Kerajaan Demak pada tahun 1475 sampai 1548. Masjid Agung Demak, Bintaro, Demak, Jawa Tengah adalah salah satu peninggalan kerajaan Islam Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Penyebarannya digagas oleh 9 orang wali atau lebih dikenal dengan Wali Songo. Raden Patah sebagai pendiri kerajaan Demak adalah putra Prabu Brawijaya, raja terakhir dari Majapahit. Usai keruntuhan Majapahit, sejumlah daerah melepaskan diri, salah satunya Demak. Letak Demak yang berada di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan Demak kuat secara maritim.
Berikut merupakan salah satu kerajaan Cirebon tahun 1430 sampai dengan 1677. Keraton Kesepuhan Cirebon adalah salah satu peninggalan kerajaan Islam Cirebon. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi jembatan antara dua kebudayaan, yaitu Jawa dan Sunda. Berdasarkan Badat Tanah Sunda dan Aceh pada naskah Carita Purwacacar Hubon Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah dusun kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam tahun 1586 sampai dengan 1755. Masjid Agung Kauman merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam. Kerajaan Mataram Islam berbeda dengan Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini berdiri di tanah Jawa pada abad 17. Pada awalnya Mataram adalah daerah kabupaten di bawah Kerajaan Pajang. Daerah tersebut adalah hadiah dari Sultan Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanaham karena keberhasilannya membantu menumpas area Penangsang. Berikut merupakan salah satu kerajaan Banten tahun 1526 sampai dengan 1813. Vihara Avalokitesvara di Banten lama menjadi salah satu jejak peninggalan kerajaan Islam. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Provinsi Banten dan pada awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Hingga awal abad ke-16, penduduk wilayah Banten masih menganut agama Hindu. Hal ini dikarenakan Banten masih bagian dari wilayah kerajaan Pajajaran yang berpusat di Bogor. Lalu, pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya Fathahillah untuk menaklukkan Pajajaran dan memperluas wilayah. Selanjutnya Kerajaan Ternate tahun 1257 sampai 1950. Ini merupakan gambar dari salah satu Masjid Sultan Ternate, peninggal kerajaan Islam Ternate. Sebelumnya dikenal dengan Kerajaan Gapi. Kerajaan Gapi merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara. Selain Tidore, Jailolo, dan Bacan, raja pertama Ternate adalah Momole Ciko yang menyandang gelar Babi Masyur Malamu. Pada awal abad ke-13, Pulau Ternate ramai dikunjungi oleh para pedagang dan penduduk eksodus dari Halmahera. Hal ini dikarenakan letak Ternate cukup strategis dengan Diapit, Sulawesi, dan Papua yang saat itu merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan penting di Indonesia bagian timur. Namun demikian, tidak diketahui waktu pasti kapan peliharaan Sultanan menjadi percorak Islam. Catatan sejarah hanya mencatat Raja Ternate pertama Kolono marhum tahun 1465 sampai 1486 memeluk agama Islam. Dan yang terakhir dari Kesultanan Malaka tahun 1405 sampai dengan 1511. Ini gambar merupakan salah satu dari Masjid Raya Batu Rahman Aceh. Kerajaan Malaka menjadi salah satu kerajaan yang berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara yang merupakan orang Melayu beragama Hindu keturunan Raja Sriwijaya. Para Meswara kemudian berganti nama menjadi Muhammad Iskandar Shah setelah masuk Islam. Kesultanan Malaka berhasil didirikan setelah melalui 2 kali kekalahan dalam perang yang dialami para Meswara atau Muhammad Iskandar Shah. Dalam pelarian kedua, para Meswara lari ke suatu daerah dan mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Malaka.